Kalau dia itu laskarnya Mbah Hasim, panglimanya tidak ada lain adalah Mbah Abbas Buntet. Kenapa? Karena Mbah Hasim memerintahkan kepada laskar santri yang dimobilisasi oleh Nahdlatul Ulama menunjuk panglima. Panglimanya adalah Mbah Abbas Buntet, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Sekarang cucunya, beliau Abbas juga namanya, kakeknya Abbas, cucunya Jadi sejarah ini selalu berulang. Kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi, ini mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut Anda. Membela bangsa itu harus tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif studio family dimanapun Anda berada, semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman dan Gus Abbas sempat dilarang oleh masyarakat, terutama Polres Gresik dalam hul di Gresik kemarin ya. Tapi alhamdulillah di akhirnya bisa juga memberi atau mengisi acara tersebut ya, tanpa ada suatu rintangan apapun. Yuk, seperti apa ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas? Langsung saja menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, والطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للنادرين. اللهم صل على سيدنا محمد وخديجة وفاطمة وعلي والحسن ثم الحسين طيبا، وعلى آله وعلى سائر أصحابه وسلم. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الكاذبين الظالمين. اللهم بارك لنا نusantara jaya raya wa ahlikil kadhibin adh-dhalimin wa akhrijhum min bainina sagirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, hadaratil mukarramin, para kiai, para ulama, para kesepuhan, wabil khusus guru kula yang mulia dari Cirebon, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, Al-Alim Al-Allamah Sahibul Fadilah wal Karamah, As-Sayyid Al-Syarif Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yahsi, mata'anallah bituli hayati, Ketua PWI Jawa Timur, Al-Alim Al-Allamah Sahibul Fadilah Gus Jami,
juga Panglima Laskar Jawa Timur, sekaligus sebagai sahibil makan wal makanan, Gus Suhairi sebagai pengasuh Padepokan Wong Bodo. Kita doakan semoga Wong Bodo jadi pintar semua. Para kiai hadir pada malam yang sangat berbahagia ini, Kiai Haji Abdul Hamid dari Pasuruan, Kiai Haji Rizal dari Malang, Gus Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Kiai Haji Raden Ismail dari Surabaya, juga Kiai Taufik dari Sunan Derajat, para tokoh-tokoh yang lain, Gus Paki Wirahadiningrat, para Laskar Jawa Timur, Panglima Laskar Jawa Timur yang hadir dari masing-masing kabupaten, para ibu, para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang sangat berbahagia, malam penuh dengan kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Malam hari ini kita kumpul di dalam acara Haul Mbah Zainal Abidin yang dilaksanakan oleh zuriatnya Gus Suhairi dan seluruh keturunan sanak famili daripada Mbah Zainal Abidin. Doa-doa suci dari kita untuk Mbah Zainal Abidin, semoga beliau diangkat senantiasa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya dan anak-anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Kita doakan agar senantiasa menjadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang senantiasa melaksanakan zakat apabila mampu, melaksanakan ibadah haji apabila mampu, dan senantiasa mempunyai kepedulian kepada masyarakat seperti Gus Suhairi, senantiasa peduli kepada masyarakat dengan harta yang ia miliki. Ia siapkan mobil ambulan untuk tetangga-tetangga dan masyarakat sekitarnya agar memiliki kemudahan akses untuk bisa dibawa ke rumah sakit. Dan nilai-nilai ibadah semacam ini, nilai-nilai ibadah ghair mahdah, sama nilainya dengan ibadah-ibadah mahdah, sholat, puasa, zakat, haji. Dan malam hari ini kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa seorang anak ingin memuliakan orang tuanya, bahkan ketika orang tua ini telah tiada, dengan mengadakan acara haul yang sebesar ini. Mungkin di antara orang-orang yang ada di Pulau Jawa, dari Banyuwangi sampai ke Banten, jarang sekali anak yang memberikan penghargaan cara berbakti seperti daripada Gus Khairi Wong Bodo ini. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Tidaklah penting bagi orang tua harta dan kekayaan,
Yang terpenting adalah bagaimana orang tua melihat anak-anaknya ketika dia mau wafat dalam keadaan iman Islam, penuh akhlak, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunannya dzurriyyah yang di'afa, dzurriyyah yang lemah, generasi-generasi yang tidak dapat menatap kehidupan, mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan. Dzurriyyah yang lemah adalah dzurriyyah pertama, dzurriyyah yang bodoh. Yang kedua, dzurriyyah yang miskin. Tiga, dzurriyyah yang tidak punya jati diri kemanusiaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat? Apa arti Allah mewajibkan zakat? Artinya umat Islam harus kaya raya. Amin. Saya doakan ibu-ibu di sini semuanya kaya raya. Yang ada di bawah semuanya kaya raya. Kalau ibunya kaya raya bisa ngebeliin rokok sama suaminya. Betul? Betul. Suaminya semua laki-laki yang hadir pada malam hari ini semuanya kaya raya. Supaya bisa ngebeliin kalung istrinya 500 gram, gelang istrinya 300 gram, gelang kaki keroncong 500 gram, ndoro bisa melaku bisa tuman. Kaken emas kalung sekilo, gelang sekilo, gelang keroncong sekilo, orang bisa melaku endok. Kalau orang Solo bu dalam arane Gresik sejen ya bu pengen punya suami beliin kalung 500 gram buat bawahnya. Alhamdulillah, keturunan yang lemah. Yang kedua adalah keturunan yang bodoh. Dia bodoh menjalani kehidupan. Kehidupan ini penuh dengan tantangan. Hanya orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak akan tersesat di dalam bagaimana dia menjalani kehidupan. Hidup ini Bapak Ibu sederhana. Lahir, besar, kemudian kita dewasa, menjalani kehidupan modal. Setelah modal ini ternyata kita ada kehidupan lagi. Setelah mati ada kehidupan lagi. Kehidupan apa? Kehidupan yang hakiki. Di dunia ini kita bagaikan sedang tidur kemudian bermimpi. Ada yang bermimpi jadi presiden, kemudian ketika dia meninggal dunia ternyata sama saja hanya sebagai hamba Allah Subhanahu. Ada yang bermimpi peran dalam mimpinya jadi istri presiden, kemana-mana ada yang ngawal. Mau masuk ke mobil ada yang membukakan pintu, mau berjalan di tengah-tengah panas terik matahari ada yang memayungi. Ketika ajal menjelang, ketika malaikat pencabut nyawa kemudian mengambil nyawanya, disitulah dia baru terbangun. Ternyata apa yang telah dilaksanakan selama ini hanyalah mimpi semata. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian.
setelah kita hidup dengan berbagai macam tantangan dan dinamika. Ada yang saudara dengan saudara saling sayang menyayangi betul. Ada yang saudara dengan saudara sumur ribut melulu. Ternyata setelah kematian hakikat kehidupan itu baru terasa. Ketika dia harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Bagaimana peran-peran kehidupan yang ia jalani. Ada yang sebagai presiden, ada yang sebagai menteri, ada yang sebagai kiai, ada yang sebagai pejabat, ada yang sebagai lurah, ada yang sebagai ketua PWI, ada yang sebagai pengasuh pesantren, masuk pondok, orang ngajar ngaji. Gawe pondok tapi orang ngajar ngaji, dia ambil aja orang untuk ngajar ngaji santrinya. Ada orang yang dalam kehidupan ini tiap hari gawir melulu, betul. Ada orang yang dalam kehidupan ini begitu semangat di dalam bagaimana membela kebaikan, bagaimana memperjuangkan hak-hak orang lain. Ada juga yang dalam kehidupan ini dia memilih i'tizal 'anil nas, dia hidup sendirian di gunung, kemudian dia makan apa adanya, dia minum air yang ada di gunung, dia tidak bermuasyarah dengan manusia lainnya, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia doakan manusia-manusia yang ada di kota, dia doakan seluruhnya agar tunduk dan patuh kepada Allah. Pilihan kehidupan ini sangat kompleks dan luar biasa. Ada yang tugasnya di dunia sebagai polisi, sibuk kalau ada acara wong bodoh ini, bagaimana supaya acara ini sukses, mendoakan orang tua agar orang tua yang dihaul ini diampuni dosanya. Ada yang tugasnya sebagai pedagang, yang lain sibuk menjaga kiai dalam sebuah acara, dia enak aja dagang, macam-macam hidup ini. Alhamdulillah semuanya ibadah kepada Allah. Yang ngajar ngaji niatnya pengen dapat pahala, yang dagang itu berpahala jihad agar ia mampu untuk memberikan nafkah untuk anak dan istrinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini dulur-dulur, selain acara haul akan diadakan acara pelantikan. Oh sudah, kabupaten mana aja? Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Tuban, itu PWI kabupaten sudah dilantik. Alhamdulillah. Bu, ada yang punya anak perawan ngecuk? Alhamdulillah. Tolong yang punya anak perawan nikahkan anaknya dengan Laskar PWI. Nikahkan anaknya kalau nggak mau Laskar PWI sama Banser. Kiai aja dijaga, apalagi anaknya ibu. Alhamdulillah. Atau yang merah-merah ini apa? Mantra Madura Nusantara. Saya ini ada Maduranya. Saya ini katanya turunan Madura. Alhamdulillah, nikahkan anaknya dengan orang Madura Nusantara. Amin. Sate aja dikipasin, apalagi anak ibu. Alhamdulillah. PWI tahu perjuangan Wali Songo Indo. PWI itu ibu perjuangan itu membutuhkan pengorbanan.
Wali Songo itu ada 9. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Yang keras. Sekali lagi yang keras semuanya ikut. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Wali Songo inilah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ajaran-ajaran Wali Songo adalah ajaran-ajaran Islam rahmatan lil alamin. Yang dibawa adalah Islam universal, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Saudi Arabia, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Yordania,
dunia, Islam yang sama dengan Islam yang ada di Maroko. Di mana saja Islam universal ini dibawa, maka Islam yang universal ini tidak boleh berubah. Ketika di Arab Saudi sholat 5 waktu, maka Islam universal ini dibawa kemanapun, ini harus sholatnya 5 waktu. Zakat wajib di Saudi Arabia. Ketika Islam dibawa ke Nusantara, Islam mewajibkan zakat, orang Nusantara yang muslim pun mewajibkan zakat. Betul. Islam di Saudi Arabia mewajibkan haji. Islam yang universal ini ketika dibawa dia ke Maroko, dibawa dia ke Amerika, dibawa dia ke Indonesia, maka Islam yang universal ini harus sama, yaitu haji hukumnya wajib. Tapi kemudian Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan membawa Islam universal, Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, membawa nilai-nilai tipologi yang khusus di tanah Nusantara. Apa itu? Budaya-budaya Nusantara yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis didukung oleh Wali Songo. Pencaksilat, kita lihat bagaimana pencaksilat dari Surabaya, pencaksilat Gresik, pencaksilat dari Pasuruan, pencaksilat dari Madura, pencaksilat dari daerah-daerah lainnya. Ini semua berkembang sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Budaya-budaya, nilai-nilai, peci putih, peci hitam, peci hijau, semuanya boleh berbeda. Tapi sholatnya dohor tetap sama 4 rakaat. Saya pakai udang-udang Turki. Ini Pak, udang-udang Turki. Ada yang ngomong ini udang-udang Yaman. Bukan. Ini udang-udang negara Turki. Ini bajunya asli produk Nusantara. Sarungnya yang 50.000 ini asli dari pabrik di Pulau Jawa. Semua yang saya pakai ini adalah pakaian Nusantara, walaupun kayak orang zaman sana. Bapak Ibu, Wali Songo kemudian ajarannya yang penuh toleransi, yang penuh tasamuh, yang penuh layinan, yang penuh kelembutan, kemudian dilembagakan oleh sebuah lembaga namanya Nahdlatul Ulama adalah pewaris ideologis daripada ajaran-ajaran Wali Songo. Bagaimana kita lihat Nahdlatul Ulama begitu gigih menjaga marwah jati diri bangsa Indonesia, dan bagaimana sekarang ketika 45 Indonesia merdeka, Nahdlatul Ulama sejak Indonesia merdeka 45 sampai hari ini tidak pernah punya niatan untuk mengganti NKRI dengan negara berpaham apapun. Tidak ada riwayat Nahdlatul Ulama memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Nahdlatul Ulama salah satu, bukan salah satu kiai, satu-satunya atau yang pertama menerima Pancasila sebagai asas tunggal bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka Nahdlatul Ulama yang merupakan lembaga dari ajaran-ajaran Wali Songo ini wajib kita jaga. Nahdlatul Ulama di dalam akidah mengikuti paham akidah Ahlus Sunnah wal paham Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Apa namanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Apa itu? Ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah. Dan kenapa ahli sunnahnya NU harus ada ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah? Karena hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku ahli sunnah, tetapi ajaran ahli sunnah dibelokkan, saudara. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, jarah kubur haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, kunut bid'ah. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, maulid haram. Betul? Ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi bagaimana dia berhubungan dengan negara? Negara dianggapnya kafir, negara dianggapnya taghut, negara yang tidaklah bermerek Islam dianggap negara yang tidak bersyariah. Nah, untuk sampai ada orang yang mengatakan daripada orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah hari ini, orang yang punya KTP Indonesia sudah termasuk orang kafir. Nah, untuk kenapa? Karena KTP adalah produk Republik Indonesia ini menghalang-halangi orang bersih untuk sholat. Jawab, apakah NKRI menghalangi orang bersih sholat duhur? Apakah negara kita, polisi, melarang orang-orang bersih untuk puasa Ramadan? Apakah polisi kita ada yang menghalang-halangi pondok pesantren? Ada yang menghalang-halangi pengajian? Ada yang menghalang-halangi haul? Tidak ada, saudara. Maka aneh kalau ada orang yang mengatakan negara kita bukan negara bersyariah. Menurut para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, negara yang telah bersyariah walaupun mereknya bukan negara syariah. Betul? Bu, bu, dalam kami jawabnya apa ya, bukan salah doang. Bu, Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu berjajar pulau, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itu ibu-ibu, pulau-pulau yang berjajar itu jumlahnya berapa? 17.000 pulau. Orang yang hidup berapa? 270 juta orang. Sukunya ada berapa? 700 suku bangsa dan bahasa, 1.400 suku bangsa dan bahasa. Agama yang ada di Indonesia bukan hanya Islam. Islam 90%, tetapi yang lainnya ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan ini berapa orang adanya? 12 juta. Orang yang percaya kepada Allah, tapi dia tidak mengaku Islam, dia tidak mengaku Kristen, dia tidak mengaku Buddha, dia tidak mengaku Hindu, jumlahnya 12 juta uang. Akhir itu dia. Jangan dikira orang-orang yang tidak beragama tapi dia bertuhan kepada Allah di Indonesia ini, menurut laporan data statistik jumlahnya 12 juta orang.
Maka oleh karena itu negara kita walaupun presidennya Islam, menterinya Islam, DPR-nya Islam, dalam membuat hukum harus mengayomi seluruh agama yang ada di Indo. Itu namanya toleransi. Ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia ini disyaratkan orang-orangnya, bangsanya, semuanya negara berdiri di atas fondasi percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa seluruh manusia Indonesia, baik dia orang Aceh, dia orang Jambi, orang Riau, orang Palembang, orang Minang, orang Lampung, orang Banten, orang Jateng, orang Jatim, orang Gresik, uang pinter, uang bodoh, semuanya di hadapan negara Republik Indonesia ini hukumnya sama, lahu ma lahu wa alaihi ma alaihi. Dia mempunyai hak dan dia mempunyai kewajiban kepada negara kesatuan Republik. Maka PWI berdiri dan berjuang dalam landasan itu. Betul? Maka PWI didirikan bukan untuk bulat, tapi untuk dapat pahala yang banyak. Kalau kita mau berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga negara ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah, maka siapa saja yang berpikiran seperti itu, setiap langkahnya, duduknya, menjaga kiainya adalah pahala untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya ini sudah 4 hari tidak pulang, tinggalin santri, bu, santri pada kumisen barangkali. Kenapa? Karena ada safari dakwah di daerah Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya, Cilacap, dan malam hari ini malam yang keberapa? Jumat, Sabtu, malam Senin, malam hari bikin malam Selasa, waduh, malam Selasa. Udah berapa malam suara saya udah habis. Maka nanti kita akan dengarkan dengan begitu padat dari kiai-kiai yang lain, wabil khusus dari guru kita bersama Ketua PWI kita Al-Mukarram Al-Alim Al-Alama Sohibul Fadilah Al-Sayyid Al-Syarif Abbas bin Yasin. Ini bu, cucunya Mbah Abbas Buntet. Siapa itu Mbah Abbas Buntet? Pendiri Nahdlatul, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau adalah Panglima Laskar Hizbullah waktu perang di Surabaya. Orang Gresik, Surabaya, Tuban pada perang. Kalau dia itu laskarnya Mbah Hasim, panglimanya tidak ada lain adalah Mbah Abbas Buntet. Kenapa? Karena Mbah Hasim memerintahkan kepada laskar santri yang dimobilisasi oleh Nahdlatul Ulama menunjuk panglima. Panglimanya adalah Mbah Abbas Buntet, pengasuh pondok pesantren Buntet Cirebon. Sekarang cucunya, beliau Abbas juga namanya, kakeknya Abbas, cucunya Jadi sejarah ini selalu berulang. Dulu yang menjadi pasukan Mbah Hasim Asy'ari orang Gresik, orang Tuban, Bondowoso, Situbondo, Jember, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Sekarang juga PWI di Jawa Timur, alhamdulillah, semarak luar biasa. Ini pengulangan sejarah. Ketika itu adanya Laskar Hizbullah, Mbah Abbas Buntet dan Mbah Hasim Asy'ari adalah untuk mengusir penjajah nikah sekutu dari bumi Surabaya, dari bumi Jawa, dari bumi Nusantara. Maka cucunya dengan PWI akan mengusir setiap orang-orang yang ingin memperbudak bangsa Indonesia.
ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari ucapkan kepada Romo Haji Imad Duddin Usman. Oh Bapak oh Ibu, kasih semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya pun acara pemungkas Maulidul Hasanah Haji bareng yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Romo Haji Abbas Bilyasi, yang mana tadi berulang kali disebutkan bahwa beliau adalah cucu dari pahlawan nasional, cucu dari pelopor perjuangan yang ada di peperangan 10 November. Demikian oleh karena itu Tuhan Romo Haji Abbas Bilyasi, waktu dan tempat Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man maraha ahbabahu bil walidatil ilahiyah wa syaraha sudurahum bil fuyudatir rabbaniyah wa mala'a qulubahum bil ulumin ladunniyah wa amatahum min khazaini fadlihi bil imdadatil katsiratil mustafawiyah وجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد، معاشر المكرمين para alim ulama, para kiai, wabil-khusus ingkang kula hormati sahibul fadilah, sahibul bait Gus Suhairi beserta jajaran beserta santri dan jamaahnya. Ingkang kula hormati sahibul fadilah al-alimul allamah Kiai Imad Duddin Al-Bantani. Ingkang kula hormati Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Timur dan para komandan Laskar Sabilillah se-Jawa Timur dan pengurus PWI se-Jawa Timur, pejabat pemerintah yang kula hormati baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, angsarin, wal fadaya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kula saged kempal merawuhi ngalap barokah dumateng panggenan menika, dumateng haulipun Mbah Yai Zainal Abidin. Mugi-mugi kula kali panjenengan dipun paringi dumateng Gusti Allah rahmah inayah ma'unah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam monggo sareng-sareng dipuntersoake kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk biantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negara. Seharusnya panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Ali? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer bersatu loreng berada ada kecut menghadapi Pak Ali? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah bisa membela negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Ali mencaci maki Kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini makanya melek, karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mau kalah marang santri sebenarnya. Gila boleh. Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu di antara kelicikan mereka menghadapi ilmu. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Pak Ali. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas seperti itu? Betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang.
karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah, betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf jangan di framing bahwa saya dengan Ki Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari pentingnya ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pocok. Membela bangsa itu harus tegas, harus tegas, jangan terpapar lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh atas sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, mengatakan rakyat, Anda larang, mentalitas apa Anda itu? Tolong Anda dan Allah. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat saja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama, mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun Anda dari Polri. Mungkin apa? Mohon maaf, saudara. Ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbukan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus mulai semua, rakyat harus patuh semua, karena ini adalah bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Masya Allah, para syekh, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang orang kiai Jawa Timur sin ambivalen, menghadapi Ba'alwi berwarna. Suruh saja kiai menyatu. Anda sambil bodoh berwarna, lawan Ba'alwi orang nangis. Biasanya kayak model kayak gue, biasanya apa benar bodohnya mesti jadi berdiam. Gak wanit. Itu para profesor. Akidah ini hancur, Kiai. Bagaimana bukti tidak hancur? Kalian bukan ibadah secara nyata. Saya dengan diibat, saya dengan diibat dan orang-orang yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua dikerahkan di Indonesia menghancurkan kita. Bagaimana saudara-saudara kalian? Ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah tersinggung, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung, berarti ente sama dengan yang benar. Tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti
Habib bukan Allah, berarti makhluk kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengurusan akidah yang segera harus dibereskan, dan ini dari hamba ini. Ini dari bangun ini. Saya harus mengadakan dari bangun. Kenapa mengakannya dari bangun? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus naik. Betul-betul. Poros jelek orang mulai seterusnya kawan. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah, ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah, ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis, minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan, karena kami adalah bangsa yang diciptakan oleh Allah, yang melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah, kecuali kalau Allah yang memerintahkan maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah Abdul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa Abdul Makhlukat al-Iqah, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik, malaikat Malik dijawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat, berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat, saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main pelan-pelan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu pelan aja. Jadi hilang efek Maduraannya. Betul betul. Betul betul. Betul sekali. Umat kamu kan? Gak apa-apa umat. Ngaku nang kene guru di Kalimain ya umat kok. Ini biasanya Gusti Amin aku kok biasanya juga imam bagi tiga ada ma'am walaupun jatuh terus ini gak enak gak saling nang kayak ini yang Jawa Timur ya. Wah siapa bro? Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah semua benar. Dan aku orang salah Gusti Allah berduri aku daripada aku berduri dari Gusti Allah daripada aku kenut dari Kapolres dari datang kami. Bahkan oleh ini konsep subhanallah, ini sudah tidak benar. Kita cuma tahu bahwa saja ada kopi-kopi daripada Pak Andi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Pak Andi itu sudah dikapus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyaknya dari Indonesia dan Malaysia. Sadar. Melek. Kupingnya bolong atau boten? Gimana kan? Lah ini orang terus ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Ganti. Betul. Sanes kiai ini,
Indonesia, sino sudah bagian Imam Indonesia, sino sudah bagian Imam Mubarakuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya nikmat cuma satu kali. Jadi kalau saudara ada waktu habis itu bisa diulang 20 kali. Artinya menanamkan doktrin ragu kepada Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat dari Kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur, sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua di surah akidahnya. Betul-betul. Ini sudah tak benar. Syariat bisa hancur, saudara, syariatnya. Nopo sebagai para seterusnya kamu. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan Bahali ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi, katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian, ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal, katanya Habib yang menyelipkan kertas di kepalanya. Diselipkan di kepalanya kertas. Oh, wahai Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada Mukarraim dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau betul? Merusak syariat atau betul? Akhirnya orang tidak perlu sholat, akhirnya orang tidak perlu zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk, tidak apa-apa. Yang penting kita hadir masuk surga. Ini adalah penyesatan kalau syariat sholat benar. Sini kepolisiannya buru dengan mawar. Saya harap nanti di masa yang akan datang komandan Anda akan lebih tegas lagi. Itu pesan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya 'aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut. ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Saya mohon nanti kepada aparat kepolisian lebih tegas lagi bela bangsa dan negara. Kemudian kalau ada ba'ali yang tidak benar, mohon yang tegas. Kita menghargai kepolisian. Hadza wa fawdu Allah wallahu basirun bil ibad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam ceramahnya Gus Iman itu tetap berapi-api dan Kiai Haji Imaduddin Usman itu tetap semangat, namun tidak membahas tentang nasab Alawi ya. Tapi Gus Abbas juga sempat menyindir juga dan bahwasanya Gus Abbas dan Kiai Haji Imaduddin Usman ini tidak benci Alawi, tidak benci siapapun, karena
beliau adalah orang NU, dan di NU itu tidak dianjurkan untuk membenci siapapun, apalagi benci kepada Ba'alawi. Ini hanya meluruskan. Dan Gus Abbas itu sempat emosi karena dilarang oleh Polres Gresik ya. Jadi Polres Gresik itu dibilang pengecut, tidak bisa mengatur, hanya karena gara-gara ini mau tausiah atau kebenaran seperti itu masa dilarang katanya ya. Jadi Gus Abbas itu sempat berapi-api dan marah, dan pada saat ceramah itu sempat didatangi oleh polisi dan berbisik-bisik, entah apa yang dibisikkan itu, wallahu a'lam ya. Tapi ya tetap semangat ya, acara berjalan dengan lancar tanpa kendala yang tidak diinginkan ya. Jadi acaranya itu tetap berjalan mulus, lancar ya, walaupun sempat dilarang ya. Jadi ada warga yang melarang kedatangannya Gus Imad ke Gresik, dilarang, dan karena sering membahas masalah tentang nasab. Jadi diperbolehkan asalkan tidak membahas tentang nasab Ba'alawi ya, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman punya saran dan kritik, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.